Sore itu, 15 Agustus, suasana di Jakarta diliputi ketidakpastian. Kabar soal menyerahnya Jepang sudah demikian masih tersebar di kelompok-kelompok pemuda anti-Jepang. Tapi, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Jepang di Jakarta. Radio resmi Jepang pun berhenti siaran sejak sehari sebelumnya. Atas alasan ini, para aktivis muda di Jakarta yakin Jepang memang telah menyerah. Maka, inilah saatnya rakyat Indonesia segera ambil inisiasi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, para orang tua macam Soekarno dan Hatta masih enggan bergerak tanpa ada kejelasan status resmi dari Jepang. Itulah Musabab Subadio menemui Hatta di rumahnya sore itu. Adu mulut pun tak terhindarkan karena Hatta tak mau dipaksa menyegerakan proklamasi. Hatta yang sedang menekuni rancangan proklamasi untuk dirapatkan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia esok harinya, jadi jengkel dan dituduh ragu-ragu. Tindakan yang engkau adakan itu bukanlah revolusi, tetapi push seperti yang dilakukan dahulu di München tahun 1923 oleh Hitler tapi gagal. Timpal Hatta sebagaimana ia tulis dalam Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Rupa-rupanya bukan Hatta saja yang kena risak, tetapi juga Soekarno. Malamnya, Wikana dikawani Subadio, Suroto Gento, dan DNA sebagai perwakilan kelompok pemuda mendatangi kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur. Hatta pun juga datang ke sana setelah percekcokan kian sengit. Wikana dan para pemuda itu mendesak Bung Karno mengobarkan revolusi malam itu juga. Masa sudah siap? Bantuan dari Peta dan Hero juga menunggu komando. Kalaupun harus pecah kontak senjata dengan Jepang, maka jadilah. Tapi kalian tidak kompak, tidak ada kesatuan di antara kalian. Ada golongan kiri, ada golongan Syahrir, golongan intelektual, yang semua mengambil keputusan-keputusan sendiri. Jejar Soekarno. Bagi para pemuda, kemerdekaan mesti diproklamasikan atas nama rakyat dan di luar proses PPKI. Kenyataan bahwa Jepang sudah kalah semestinya menggugurkan juga wewenangnya untuk mengatur cara Indonesia merdeka. Sementara Soekarno-Hatta tidak mau mengambil resiko bentrok dengan Jepang yang membuang tenaga percuma. Sampai akhirnya, Wikana yang emosional menggertak Soekarno dengan ancaman. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah, seru Wikana. Tiba-tiba, Soekarno melonjak dari duduknya, berdiri, menghampiri Wikana dan membuka lehernya. Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Wikana cuit juga karena berteriak besar. Maksud kami bukan membunuh, Bung, melainkan kami mau memperingatkan, katanya. Hatta akhirnya akan bicara juga dengan dingin. Ia menolak segala rencana Wikana dan kawan-kawan. Lebih baik mereka cari pemimpin lain saja untuk mengobarkan revolusi jika memang ingin. Tentu saja Wikana dan kawan-kawannya tak bisa menjawab apa-apa lagi. Mereka sadar belaka, tidak ada tokoh lain yang punya wibawa dan kekuatan politik untuk mengobarkan revolusi selain Soekarno dan Hatta. Konfrontasi emosional itu berakhir tanpa hasil dan mereka semua bubar.